Salam. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga Bapak Ibu semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kali ini kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Biasa ya. Kalau saya katanya Bu Titi mah wanita panggilan gitu ya. Iya. Siap Bu ya. Kapan aja siap ya Bu ya. Iya, siap. Yang penting tidak mendadak gitu. Kemarin sempat hari Minggu mau isi, tapi karena memang saya harus antar anak saya ke kos ya di daerah Rawamangun, jadi aduh saya nggak bisa mendadak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak kecewa. Hari ini saya akan menyampaikan materi menggantikan Dr. Nadia yang mungkin berhalangan tidak bisa Zoom ya, yaitu dengan sistem imunitas ya. Baru saja tadi materinya saya kirimkan melalui Bu Titi. Mungkin Bu Titi nanti bisa di-share di grup. Sebelumnya saya share dulu ya Pak ya. Baik, silakan Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu semua mungkin sudah bisa melihat ya. Share screen dari saya sudah terlihat Bapak Ibu. Sudah. Bu. Ya mungkin nanti saya besarkan ya sebentar. Ya, sudah terlihat ya. Ya, sudah jelas. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelum saya jelaskan tentang sistem imunitas ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang kira-kira mungkin sudah baca ya, ataupun sudah tahu, ataupun banyak pasien-pasien yang datang ya berobat, kemudian mengeluhkan dengan masalah-masalah tersebut. Boleh siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya atau masukannya, silakan. Ya, monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Ada yang sudah tahu tentang sistem imunitas? Atau kalau bahasa sehari-harinya kekebalan tubuh ya, sistem kekebalan tubuh seseorang atau kekebalan tubuh pada manusia. Ada yang tahu? Atau baru hari ini tahunya ya? Ya, Baiklah ya, mungkin sambil membuka-buka materi, karena memang materinya baru saya kirim hari ini ya, jadi atau malam ini, karena saya klarifikasi takut nanti yang saya sampaikan sudah diberikan oleh Dr. Nadia ya. Nah, kebetulan tadi Bu Titi sudah menyampaikan sekitar jam 5 ya, jadi saya masuk untuk sistem imunitas. Sudah, kalau memang begitu, ya Bapak Ibu nanti bisa dengarkan materi dari saya, dan mudah-mudahan nanti di akhir kita bisa diskusi, dan pengalaman Bapak Ibu bisa di-share di dalam diskusi ini ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan sedikit tentang apa itu sistem imunitas ya. Sistem imunitas itu kalau bahasa kita sehari-hari yaitu sistem kekebalan tubuh atau disebut tadi ya sistem imun. Sistem ini merupakan sistem perlindungan tubuh kita dari pengaruh luar ya biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme sehingga tidak mudah terkena penyakit. Jadi kalau dikatakan tadi sistem kekebalan tubuh ya, jadi kekebalan tubuh itu berarti sesuatu ya mekanisme pertahanan tubuh kita ya yang akan berfungsi di dalam melawan mikroorganisme dari luar ya, bisa bakteri, bisa jamur, virus ya, dan mikroorganisme lainnya. Kemudian perlindungan yang dimaksud tadi ya terhadap infeksi, bakteri, kemudian virus, serta menghancurkan sel-sel kanker, serta zat-zat asing lain dalam tubuh. Artinya tubuh kita sebagai pelindung ya dari mikroorganisme yang berasal dari luar yang akan masuk dan mengenai tubuh kita sehingga kita menjadi sakit. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Fungsinya apa sistem imunitas atau kekebalan tubuh? Itu yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa melindungi tubuh dari serangan benda asing ya atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh ya. Benda asing itu bisa saja material-material kimia ya, material-material yang memang berasal dari lingkungan luar ya yang masuk ke dalam tubuh kita yang akan menyebabkan
terjadinya gangguan pada tubuh kita. Kemudian yang kedua, menghilangkan jaringan sel yang mati atau rusak. Jadi di sini disebut sebagai debris sel untuk perbaikan jaringan. Jadi tubuh kita juga bisa menghilangkan jaringan sel yang mati atau rusak ya, karena tadi fungsi sistem imun yang baik atau yang normal. Kemudian mengenali dan menghilangkan sel-sel yang tidak normal. Jadi tubuh kita juga akan memakan ya sel-sel tidak normal yang itu akan mengganggu pada proses tubuh kita. Nah, nanti bisa kita lihat ada juga mikroorganisme ataupun virus ya yang menyebabkan kadang tubuh kita nggak mengenali virus tersebut ya. Nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya karena tadi saking smartnya atau pinternya virus itu sehingga kadang virus itu dianggap sebagai teman oleh tubuh kita atau oleh sistem imunitas kita sehingga akhirnya virus tersebut bisa merusak tubuh kita tanpa diketahui oleh tubuh kita. Nah itu yang sudah dikatakan bahwa virusnya tadi memang sudah kompleks ya untuk merusak tubuh kita sehingga sampai sistem imunitas kita pun nggak bisa mengenali itu. Nah itu kondisi abnormalnya. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga keseimbangan homeostasis dalam tubuh kita. Ya, jadi keseimbangan dalam tubuh kita diatur juga oleh sistem imunitas. Ya, kalau sistem imunitas kita sudah rusak, sudah tidak lagi bisa berfungsi, pastinya keseimbangan tubuh kita juga akan terganggu. Bagaimana cara ataupun tubuh kita mempertahankan diri dari penyakit ya? Yang pertama yaitu adanya sistem pertahanan tubuh yang sifatnya non spesifik. Artinya di sini sistem kekebalan kita tidak membedakan mikroorganisme patogen yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada dengan cara sistem pertahanan tubuh spesifik. Nah, kalau spesifik ini pertahanan tubuh kita terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Di sini ada non spesifik dan spesifik ya. Kalau yang non spesifik tadi nggak membedakan mikroba yang masuk itu apakah patogen ataukah tidak patogen. Artinya gini, yang namanya mikroba itu kan ada yang menguntungkan gitu ya, ada yang merugikan atau disebut ada yang patogen dan ada yang apatogen. Nah, artinya kalau yang sistem kekebalan non spesifik ini dia nggak membedakan apakah itu yang merusak atau tidak. Pokoknya dia harus bertahan, dia harus melawan terhadap mikroorganisme tersebut ya. Sedangkan yang spesifik dia tahu bahwa yang ini adalah patogen, itu yang akan dia hancurkan ya, seperti itu cara tubuh kita mempertahankan diri dari penyakit. Kemudian bagaimana cara memperolehnya? Cara memperolehnya ada yang namanya kekebalan aktif. Ini dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Artinya tubuh kita memang akan membentuk kekebalan secara aktif ya. Mulai dari bayi baru lahir sampai dengan kita dewasa dan sampai lansia, di awal waktu bayi baru lahir itu sudah terbentuk beberapa zat-zat kekebalan aktif yang ada di dalam tubuh kita. Kalau yang sifatnya imunisasi dan sebagainya itu adalah kekebalan pasif yang artinya kita dibuat atau diperoleh dari luar ya sehingga kita akan kebal terhadap beberapa penyakit tersebut. Kemudian mekanisme kerja dari sistem kekebalan tubuh kita ada dua di sini, yaitu kekebalan yang sifatnya humoral. Ya, humoral ini melibatkan aktivasi sel B dan antibodi yang beredar dalam aliran darah. Sedangkan yang namanya kekebalan selular atau melibatkan sel T yang berfungsi menyerang sel-sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung. Jadi ada dua mekanisme kerja yaitu tadi humoral dan seluler ya. Kalau humoral tadi dia akan berperannya di dalam sel-sel darah merah ya atau sel-sel atau aliran darah kita atau dalam sirkulasi kita. Sedangkan untuk kekebalan seluler itu dia biasanya akan berfungsi langsung ya ke bagian tubuh yang terinfeksi tersebut. Nah, seperti itu sistem kekebalan kita. Kemudian di sini sistem pertahanan tubuh non spesifik tadi ya kita akan lihat untuk sistem pertahanan tubuh non spesifik kita bisa lihat di sini pertahanan yang pertama kita lakukan yaitu terhadap pertahanan terhadap permukaan tubuh kita. Jadi yang namanya sistem kekebalan itu dimulai dari bagian tubuh kita yang paling
luar ya, bagian tubuh kita yang mungkin pertama dia akan terkena atau terstimulasi oleh zat-zat atau benda asing ataupun mikroorganisme. Yang pertama adalah permukaan tubuh, yaitu pastinya kulit ya. Kulit ini dia akan bertahan terhadap serangan-serangan seperti fisik ya, kemudian mekanis, kimiawi dan biologi. Artinya dia akan bertemu dengan jamur ya, virus, bakteri dan sebagainya. Sedangkan secara kimiawi ini adalah material-material yang berasal dari zat-zat kimia yang beredar di lingkungan kita. Kemudian mekanis ya itu juga melalui benda-benda dan sebagainya yang sudah dihinggapi atau mungkin ditempeli gitu ya oleh mikroorganisme, serta secara fisik ya. Fisik itu berarti kontak fisik ya, bisa dengan droplet atau percikan air liur ya, kemudian dengan melalui airborne ataupun udara ya, ataupun melalui makanan dan sebagainya, proses penyakit bisa terjadi. Dan secara biologi ya, mungkin dia masuk melalui tadi sama dengan kontak ya, kontak fisik ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sistem pertahanan tubuh kita yang non spesifik, dia akan bereaksi. Yang pertama yaitu dengan respon peradangan atau yang namanya inflamasi. Jadi tubuh kita kalau ada benda asing ataupun ada tadi mikroorganisme ya seperti virus, bakteri ataupun lain-lain, itu akan menimbulkan reaksi yang namanya inflamasi atau peradangan. Kemudian badannya biasanya lemas ya, kemudian letih ya, kemudian tidak nafsu makan dan sebagainya. Itu pokoknya tanda-tanda peradangan itu bisa kita temukan pada pasien tersebut. Kemudian sistem pertahanan spesifik ini juga akan melakukan fagositosis, artinya akan memakan ya mikroorganisme ataupun tadi benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh, dia akan memakannya. Ya, jadi artinya dia akan menyerangnya dengan menghancurkan ataupun memakan bibit atau kuman ataupun mikroorganisme yang masuk dalam tubuh kita. Kemudian dia juga akan mengeluarkan yang namanya protein antimikroba. Jadi artinya protein-protein ini yang dia keluarkan untuk membantu menyerang bibit ataupun kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, maaf sinyalnya agak kurang bagus nih, sebentar ya. Mau gerak nih. Bentar ya, Bapak Ibu, mohon maaf ini sudah terlewat. Iya, baik Bu. Ya, ininya. Oke, dia berjalan terus. Sebentar ya. Oke. Kalau segini mungkin kelihatan ya. Biasanya memang kalau dibesarkan agak terganggu nih. Terlihat Bu ya. Lihat ya. Oke, kita coba lagi, nanti kita besarkan ya, mudah-mudahan nggak terganggu lagi. Nah, pertahanan yang tadi ya terdapat di dalam permukaan tubuh fisik ya, di sini kita bisa lihat di sini yang yang akan berperan ya di dalam melawan bibit ataupun kuman penyakit atau mikroorganisme fisik ini biasanya bagian luar tubuh kita yaitu kulit ya. Ini berupa jaringan epitel dan membran mukosa. Nah, bagian ini adalah sistem pertahanan utama di dalam tubuh kita ya untuk menyerang bibit ataupun kuman penyakit atau tadi mikroorganisme. Kemudian untuk mekanismenya yaitu rambut hidung dan silia ya. Kemudian juga pada trakea itu juga merupakan mekanisme pertahanan awal ya. Artinya setelah kulit, kemudian secara mekanis juga ada rambut hidung dan silia pada mukosa trakea, itu juga akan membantu di dalam penyerangan bibit ataupun kuman penyakit. Kemudian kimiawi ini berupa minyak, keringat ya di kulit ya, kemudian air mata, saliva, mukosa. Nah, ini merupakan juga mekanisme pertahanan tubuh kita terhadap mikroorganisme.
Kemudian untuk biologi biasanya nih kaitannya dengan populasi bakteri ya, populasi bakteri yang tidak berbahaya ya. Nah ini juga yang akan mempertahankan tubuh kita ya terhadap apa namanya mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita. Bapak Ibu bisa didengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, ini sinyalnya kayaknya nih ya tersendat-sendat. Bapak ini Bapak atau Ibu Ida angkat tangan kenapa Pak? Ibu Ida, kenapa ini mau bertanya? Silakan Ibu, barangkali mau bertanya. Mungkin sinyal kali Ya mungkin ini Bu apa namanya sinyal kali ya. presennya ke Oke, lanjut Ibu. Ya. Iya, ini kalau dibesarkan kayaknya nggak tahu kenapa nih. Oke, sebentar Pak. Kita lanjut ini aja ya. Kemudian respon tubuh terhadap apa namanya tadi ya adanya mikroorganisme ataupun kuman bibit penyakit tadi itu biasanya respon pertama yang dikeluarkan adalah berupa respon peradangan jika kita terkena oleh benda asing atau mikroorganisme tersebut ya yang pastinya peradangan. Yang pertama yaitu adanya respon tubuh kita terhadap kerusakan jaringan akibat tadi tergores ataupun benturan keras ya seperti tadi benturan dengan benda ataupun apapun itu kan merupakan juga apa namanya merupakan apa penyebab yang menyebabkan seseorang apa namanya mempertahankan diri ya atau sistem kekebalan kita itu bereaksi atau beraktivitas ya. Nah ini bisa misalkan kita tergores oleh benda atau benturan apa namanya benda tajam ya ataupun benda tumpul biasanya reaksi yang pertama yang kita timbulkan adalah peradangannya itu secara fisiologis memang seperti itu atau secara normalnya seperti itu ya sehingga tubuh kita itu sudah tahu bahwa ada sesuatu mengenai bagian tubuh yang dia harus memberikan warning ataupun harus memberikan sinyal-sinyal bahwa kita harus apa namanya ya bukan waspada ya jadi tubuh ini akan bereaksi akan melindungi dengan cara apapun nah dia memberikan reaksinya salah satu dengan proses inflamasi atau peradangan ini juga kan apa merupakan tadi ya tanda-tanda adanya apa namanya kontak dengan benda asing ataupun mikroorganisme sehingga dari situ nanti akan ada apa namanya reaksi dari tubuh berupa demam ya kemudian keringat kemudian mungkin ada luka di daerah luka gores ataupun luka memar yang ditimbulkan ya kemudian ada reaksi nyeri kemudian ada gangguan pada fungsi daerah yang terkena tersebut nah itu merupakan salah satu respon peradangan kemudian kumpulan gejalanya yaitu ada daler ya yaitu nyeri, kemudian ada rubor kemerahan, color panas ya sekitar daerah yang terkena, kemudian tumor yaitu biasanya pembengkakan. Nah, untuk mencegah penyebaran infeksi dan mempercepat penyembuhan luka, makanya tubuh pun secara normal dia akan berupaya untuk tadi ya mengurangi ataupun berusaha untuk mengatasi peradangan tersebut. Tapi kadang kita itu kan suka nggak sabar ya. Contohnya aja misalnya Bapak Ibu punya putra-putri, misalnya demam ya. Kadang-kadang sebetulnya demam itu kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa gitu ya. Kadang-kadang demam itu kan bisa karena dehidrasi atau kekurangan cairan. Atau demam itu bisa karena tadi adanya kuman atau adanya mikroorganisme tadi. Jadi kita harus perhatikan betul-betul demamnya penyebabnya apa ya atau dia mungkin kecapean atau kelelahan sehingga tadi asupan airnya kurang. Jadi kita jangan apa sih mungkin cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa demam itu disebabkan karena apa namanya mikroorganisme dan itu memang harus betul-betul kita berikan obat penurun panas ya. Jadi kadang reaksi itu bisa juga timbul karena dehidrasi gitu ya. Dehidrasi juga menimbulkan demam ya. Jadi itulah proses tubuh kenapa tubuh itu memberikan respon-respon seperti tadi peradangan karena agar tubuh kita itu benar-benar warning terhadap kondisi tersebut sehingga perlu dilakukan suatu tindakan-tindakannya seperti tadi dehidrasi biasanya orang itu akan mengalami demam kemudian dia akan mengalami mungkin tergor-gor dan sebagainya ya. Nah, tubuh pun sebenarnya sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya dengan cairan yang ada di dalam tubuh, namun itu nggak cukup. Kemudian pori-porinya juga sudah melebar, tapi juga nggak
nggak mengurangi panas yang ada di dalam tubuh, sehingga kita perlu melakukan kompres, kita perlu memberikan mungkin obat penurun panas ya dari tradisional maupun dari obat-obat medis. Nah, itu yang sering kita lakukan. Sebetulnya itu merupakan reaksi imunitas ya dari tubuh kita dengan adanya tadi proses peradangan atau ada yang menyebabkan tubuh kita menjadi sakit seperti itu. Kemudian ini juga ya tadi proses peradangan juga sebagai sinyal bahaya dan perintah ya agar ya neutrofil maupun monosit melakukan fagositosis, artinya agar bagian-bagian dari sistem imunitas kita atau kekebalan kita itu terstimulasi untuk melakukan suatu upaya perbaikan-perbaikan ya. Jadi makanya kalau misalnya kita demam, pasti Bapak Ibu merasakan haus ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu pasti merasakan demam dan juga panas sehingga keringat juga banyak ya. Dan akhirnya Bapak Ibu mungkin mengalami keletihan dan sebagainya. Nah, itu adalah sinyal-sinyal tadi ya, tubuh yang akhirnya akan merespon sistem imun kita untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kondisi kita seperti itu, dan akhirnya mereka melakukan fagositosis atau memakan kuman ataupun bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian apa tadi yang saya sering katakan fagositosis ya, ini adalah mekanisme tubuh kita ya untuk pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan cara mencerna atau menghancurkan mikroba ataupun partikel-partikel asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya, yang namanya fagositosis. Jadi kemampuan untuk memakan atau menghancurkan partikel-partikel atau mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, ini di sini jenisnya nanti dibaca saja ya. Kemudian berikutnya adalah protein antimikroba. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Protein antimikroba itu ini protein komplemen yang membunuh patogen dengan cara membentuk lubang ya pada dinding-dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut, sehingga makin lama mikroorganisme tersebut atau bakteri tersebut hancur ya. Jadi caranya yaitu dengan tadi dia membentuk lubang di dalam bakteri itu sendiri ya, sehingga akan menghancurkan. Jadi hampir sama dengan tadi ya kemampuan fagositosisnya ya. Dia juga sistem kekebalan tubuh kita juga menghasilkan protein agar mikroba tidak menyerang. Kemudian pada saat virus masuk ke tubuh kita juga ya, tubuh kita menghasilkan yang namanya interferon. Nah, interferon di sini juga fungsinya mencegah virus-virus untuk bereplikasi. Jadi supaya virus tadi tidak bertambah banyak, makanya tubuh kita juga menghasilkan interferon. Nah, itu juga bersama dengan protein ini ya. Jadi tujuannya atau maksudnya dia akan menghancurkan kuman atau mikroorganisme yang masuk dalam tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah sistem pertahanan tubuh kita yang spesifik. Maaf ya Bu, saya minum dulu. Nah, untuk sistem pertahanan tubuh kita yang spesifik di sini, kita akan membahas tentang limfosit ya. Limfosit merupakan salah satu merupakan komponen lah ya, komponen yang ada di dalam sistem pertahanan tubuh kita ya. Di sini kita bisa lihat jenis limfosit itu ada limfosit B atau disebut sel B. Ini adalah pembentukan dan pematangannya berada di sumsum tulang kita. Kemudian untuk limfosit T atau disebut sel T, ini pembentukannya di sumsum tulang juga sama, dan biasanya pematangannya dia terjadi di kelenjar timus ya. Nah, ini merupakan antibodi atau imunoglobulin yang mungkin Bapak Ibu suka mengenali dengan IG ya, singkatan IG gitu ya, IgG, IgM ya, IgG dan seterusnya. Nah, seperti itu adalah imunoglobulin ya. Kemudian, nah limfosit B apa sih perannya tadi ya? Limfosit B ini berperan dalam membentuk kekebalan tubuh kita ya secara humoral dengan membentuk antibodi ya. Jadi kalau antigen itu yang menyebabkan antibodi bereaksi ya. Kalau antibodi itu adalah mekanisme pertahanan yang disebabkan karena adanya antigen. Jadi mereka hubungan sebab akibat ya. Ada antigen, ada antibodi. Nah, antibodi ada untuk menyerang antigen. Jadi seperti itu.
Nah, di sini untuk sel B plasma itu akan membentuk antibodi. Jadi sel B yang plasma ini itu akan membentuk antibodi tubuh kita. Kemudian ada juga sel B pengingat. Nah, ini adalah mengingat antigen ya. Mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh kita serta menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua. Masuknya dari sel B pengingat ini begini. Jadi misalkan makanya Bapak Ibu kan suka gini yang menanyakan, Bu, memangnya kalau orang sudah terinfeksi satu penyakit, memangnya bisa terulang lagi? Ya bisa saja gitu ya, bisa aja terulang lagi. Seperti kayak kemarin ada penderita COVID, memang bisa Bu, COVID kedua, COVID ketiga, ya bisa saja gitu ya, tergantung pada tadi kemampuan imunitas seseorang. Nah, biasanya tadi ya sel B pengingat ini biasanya dia akan mengenali ya, oh itu dia udah pernah datang ke rumah saya gitu, atau dia udah pernah masuk ke tubuh saya. Pas saat dia masuk lagi, dia sebetulnya sudah tahu bahwa itu udah pernah masuk karena dia sudah limfosit ini sudah mengenali sel-sel yang sudah pernah masuk dalam sel-sel mikroorganisme yang sudah pernah masuk ke tubuh kita, dia sudah mengenali. Namun itu tadi kan kemampuan tadi ya, kalau misalnya imun kita lagi bagus ya pasti dia akan kerjanya baik untuk menghancurkan. Tapi apabila sedang menurun, ya pasti itu akan terpengaruh ya, sehingga walaupun dia sudah mengenal, tapi dia tidak berdaya untuk menghancurkannya. Makanya seringkali infeksi bisa terjadi pertama ataupun kedua. Nah, untuk yang kedua, ketiga, dan selanjutnya, ini biasanya sel B pengingat ini akan langsung membentuk yang namanya sel B plasma supaya bisa untuk menghancurkan atau melindungi dari mikroorganisme tersebut. Ya, hanya biasanya gejala pertama dengan kedua pasti berbeda ya. Ada juga gejala pertama yang berat, ada juga gejala kedua yang ringan, atau sebaliknya bisa aja terjadi. Itu semua tergantung kepada banyak faktor ya, bisa faktor imunitas, bisa karena kekuatan tersebut, bisa karena faktor gizi dari Bapak Ibu, ada penyakit-penyakit yang memang dimiliki oleh seseorang, sehingga itu yang menyebabkan imun kita lemah ataupun baiknya ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya ada sel B pembelah. Nah, ini dia akan membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Jadi inilah limfosit sel B yang kalau kita suka mungkin baca ya Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi limfosit sel B ini ada yang plasma dan ada pengingat, serta ada pembelah yaitu yang membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Kemudian dia berperan juga dalam pembentukan kekebalan seluler, yaitu menyerang sel penghasil antigen. Jadi kalau ada sel yang menghasilkan tadi antigen, dia juga akan merusak sel tersebut ya secara langsung dan membantu produksi antibodi yaitu sel B plasma ya. Nah, berikutnya fungsi dari sel T sama tadi sel B ini juga memang berperan sama-sama penting ya, artinya sama-sama menghasilkan sel B plasma, yang artinya sel B plasma ini yang akan menghancurkan tadi ya antigen ataupun mikroorganisme yang masuk ke tubuh kita. Nah, sel T ini kita bagi ya, jadi ada sel T pembunuh, ada sel T pembantu, dan ada sel T supresor. Yang pertama adalah sel T pembunuh. Nah, ini adalah penyerang patogen, artinya apabila ada mikroorganisme masuk yang sifatnya patogen, langsung dia akan makan, langsung dia akan fagosit ya oleh sel T pembunuh. Ya, kemudian sel tubuh yang terinfeksi itu juga akan difagosit oleh sel T pembunuh, dan sel kanker ini secara langsung akan dimakan oleh sel T pembunuh. Kemudian yang kedua, sel T pembantu. Kalau pembantu ini dia menstimulasi pembentukan sel B plasma tadi dan sel T lainnya, serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Jadi sel T pembantu ini ya dia juga membantu sel B plasma dan juga tadi ya menghasilkan makrofag, sehingga kemampuan fagositosisnya semakin baik ya dan optimal. Kemudian sel T supresor ini menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Sel T supresor ini akan bekerja setelah infeksi berhasil ditangani. Artinya bahwa kalau sudah infeksinya itu bisa teratasi, sel T ini akan menekan. Artinya sel pembunuh maupun pembantu itu sudah
jangan lagi menghasilkan gitu ya. Jadi dia itu apa sih orang bilang tuh mungkin badan pengawas ya. Jadi ini sudah selesai infeksinya. Jadi tolong apa mungkin produknya dikurangi dan sebagainya. Nah, fungsi sel T suppressor seperti itu ya. Jadi kalau infeksi sudah selesai, ya dia menyuruh sel T untuk tidak memproduksi secara berlebihan ya, karena hal tersebut juga nggak baik ya kalau antigennya sudah mulai menurun dan bahkan sudah mati, ya sudah nggak bisa lagi menghasilkan toksin ya dalam tubuh kita, ya harus di stop ya. Kalau tidak di stop nanti reaksinya akhirnya berlebihan. Nah ini yang suka terjadi pada pasien-pasien dengan autoimun ya. Apa namanya, antibodi dibentuk secara berlebihan sehingga akan memakan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita sendiri ya. Nah, kemudian antibodi dibentuk oleh antigen. Artinya kita itu akan terbentuk antibodi jika ada antigen. Jadi kalau ada antigen masuk ya, atau tadi mikroorganisme apapun masuk, nah antibodi akan terstimulasi untuk terbentuk. Makanya mungkin Bapak Ibu kan waktu kita zaman COVID kemarin ya, kita harus vaksin dan sebagainya, yaitu adalah berupa antigen. Vaksin itu kan antigen masuk dalam tubuh kita ya, kita membentuk antibodi yang bisa apa namanya mempertahankan diri dari virus tersebut ya. Nah, kemudian antigen ini zat yang merangsang respon imun ya, yang artinya akan menghasilkan antibodi. Sedangkan antibodi atau imunoglobulin itu sendiri yaitu protein globulin yang berfungsi untuk melindungi diri ya. Di awal tadi sudah saya sampaikan. Nah, di sini tipe antibodi ada IgM ya, ada IgG, ada IgA, ya, ada IgD dan ada IgA ya. Jadi kita bisa lihat di sini perbedaan mereka, dibentuknya di mana dan untuk apa fungsinya nanti ada ya. Nah, ini gambaran dari struktur antibodi ya. Nah, jadi ada antibodi. Jadi tergantung pada antigen ya. Nanti kalau antigen A mungkin nanti dia akan membentuk ini, antigennya B dia akan membentuk dan seterusnya. Oke, nggak usah. Nah ini ya tadi yang saya sampaikan tipe-tipe antibodi. Di sini ada tipe IgM, kemudian ada tipe IgG dan seterusnya. Untuk IgM itu sendiri kita banyak temukan ini pada cairan limfe dan darah ya. Pertama kali dilepaskan ke aliran darah ya pada saat terjadi infeksi. Jadi pada saat infeksi terjadi atau saat antigen itu masuk ke dalam tubuh kita ya, terjadi infeksi tadi peradangan. Nah, IgM ini langsung masuk ke dalam aliran darah dan dia melindungi. Jadi artinya orang yang pertama atau tentara pertama yang melindungi tubuh kita terhadap infeksi adalah IgM ini ya. Nah, ini disebut yang namanya respon kekebalan primer. Kemudian yang berikutnya adalah IgG. IgG ini paling banyak terdapat dalam darah dan diproduksi saat terjadinya infeksi kedua. Jadi kalau kita kita periksa antibodi ini, misalkan apakah dia sudah ada infeksi sebelumnya, nah ini biasanya hasil IgG-nya akan kelihatan ya. Kalau sudah banyak ininya IgG ini biasanya dia kita tahu bahwa mungkin ini infeksi yang kedua, ketiga ataupun seterusnya ya. Kalau misalkan dia pertama biasanya paling banyak ya ini IgM ya. Nah, ini biasanya akan ada respon yang namanya kekebalan sekunder. Kan tadi kekebalan primer ya yang pertama. Yang kedua ini adalah kekebalan sekunder dan ini juga dia mengalir melalui plasenta dan memberi kekebalan pasif dari ibu kepada janin. Ya, jadi janin ya yang di dalam tubuh seorang ibu hamil ya dia mengalir IgG ya, jadi makanya janin di dalam perut ibu juga sudah terdapat kekebalan pasif. Artinya secara tidak langsung dia akan menerima kekebalan tersebut ya dari ibunya. Kemudian IgA ditemukan dalam air mata ya, kemudian air ludah, keringat dan membran mukosa. Nah, ini mencegah infeksi yang memang terjadi pada selaput-selaput atau permukaan bagian tersebut. Jadi kalau mungkin mata kita kena cipratan cairan yang mengandung bakteri atau apa, IgA inilah yang berfungsi ya untuk melindungi atau memberikan kekebalan atau pertahanan pada tubuh kita. Berikutnya juga ya melalui makanan, mungkin Salmonella typhosa ya, mungkin makanan kita makan itu mengandung kuman tipes ya. Nah, ini juga yang akan melindungi IgA ya.
karena mungkin dia tadi makan masuknya melalui air liur ya. Kemudian keringat ya, dan seterusnya. Ini berfungsi mencegah infeksi yang tadi ya melalui permukaan epitel terdapat dalam kolostrum. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang menyusui, AGA ini banyak sekali di kolostrum. Makanya kolostrum ini kan nggak boleh dibuang ya. Jadi ini adalah air susu pertama yang keluar dari seorang ibu apabila dia hamil dan melahirkan seorang bayi ya. Ini ya biasanya kolostrum itu air ASI yang berwarna kekuningan. Nah ini bagus sekali ya karena di situ AGA-nya juga banyak sekali mengandung mengandung IgA di dalamnya. Nah ini berfungsi untuk mencegah kematian bayi akibat infeksi saluran pencernaan. Makanya penting sekali untuk seorang bayi menyusu pada ibunya saat pertama kali air ASI itu keluar ya. Karena itu tadi banyak mengandung IgA. Jadi itu adalah kekebalan juga yang diberikan oleh ibu kepada bayinya atau janinnya. Kemudian IgD ya, di sini ditemukan pada permukaan limfosit B. Tadi udah belajar tadi kan ada limfosit B ya. Nah, sebagai reseptor dan berfungsi merangsang pembentukan antibodi oleh sel B plasma. Ya, jadi ini adanya di limfosit B tadi banyaknya. Kemudian IgA di sini ditemukan terikat pada basofil dalam sirkulasi darah. Jadi ini adanya di sirkulasi darah dan ada di sel mast atau mastosit. Ini ada di dalam jaringan yang berfungsi mempengaruhi sel untuk melepaskan histamin dan terlihat dalam atau terlibat dalam reaksi alergi. Jadi kalau kita alergi atau apa, IgA ini yang akan berfungsi untuk mempertahankan tubuh kita ya terhadap reaksi alergi yang berlebihan atau sebagai antihistamin. Kemudian tadi kekebalan pasif ya, kemudian berikutnya ini adalah kekebalan aktif ya. Kekebalan aktif alami ya. Aktif alami ini diperoleh seseorang setelah dia mengalami sakit. Jadi kayak kemarin ya, zaman pandemi positif COVID. Nah, dia itu sudah punya kekebalan aktif. Artinya kekebalan itu terbentuk dari proses sakit yang dialami. Jadi secara langsung, secara alami dia mengalami kekebalan tersebut karena memang dia terjangkit ya. Nah, ini contohnya kalau yang di buku karena COVID kan baru sekarang ini ya. Ya, COVID jadi termasuk di dalamnya ya. Sini ada campak, ada cacar ya. Itu namanya kekebalan aktif alami. Jadi pada saat seseorang itu terjangkit campak atau cacar ya dia memperoleh kekebalan tersebut. Tapi apakah bisa Bu terulang? Kan suka ada pertanyaan begitu. Ya bisa aja. Namanya juga kekebalan tubuh. Sistem imunitas ini nggak kita tahu bahwa kita sekarang itu baik, kita sekarang itu kurang baik, kita nggak tahu karena kan sistem itu nggak bisa kita lihat ya. Masa iya kita ngecek darah terus kan nggak mungkin ya. Jadi artinya ya memang kemungkinan bisa terkena kembali apabila kekebalan atau daya tahan tubuh menurun. Ya sama seperti COVID ya kan. Kalau sedang kekebalan menurun ya pasti mikroorganisme juga mudah masuk ya. Seperti itu. Kemudian kalau yang buatan ya kita berikan dalam bentuk vaksin ataupun imunisasi ya sama seperti kemarin vaksin COVID atau imunisasi bagi bayi ya 0 tahun sampai dengan 9 bulan dan plus booster itu diberikan untuk kekebalan aktif ya. Kemudian vaksin juga dapat berupa suspensi mikroorganisme yang telah dilemahkan atau dimatikan. Jadi vaksin itu merupakan jadi kita itu kayak kemarin itu COVID ya, mikroorganismenya adalah ya virus COVID itu ya. Jadi artinya dia yang kita masukkan di dalam tubuh kita yang akhirnya kita akan memperoleh kekebalan buatan. Kalau tadi aktif kan kita sakit dulu ya. Kalau ini kan kita divaksin ya sebelum kita sakit itu kan karena kita divaksin untuk itu namanya aktif buatan. Makanya pasien-pasien yang sudah positif COVID kemarin kan tidak boleh langsung dilakukan vaksin ya. Dia nanti ada waktunya karena apa? Karena nanti akhirnya tidak efektif dan bisa menimbulkan kekebalan aktif tadi artinya yang dia punya yang sudah dengan virusnya itu bisa nanti kita masukkan lagi sehingga terjadi reaksi yang kurang baik ya pada tubuh seseorang atau bahkan dia mungkin akan mengalami gejala-gejala COVID yang mungkin lebih kuat lagi ya seperti itu. Nah itu apabila makanya kemarin kan ditanya
pernah menderita COVID nggak? Kalau pernah menderita ya berarti vaksinnya mungkin akan digeser waktunya ya. Mungkin nanti setelah berapa bulan baru dia boleh dilakukan vaksin. Dan juga vaksin bisa juga berupa toksoid atau ekstrak antigen ya dari suatu patogen yang telah dilemahkan. Jadi bisa bentuknya suspensi, bisa juga toksoid atau juga ekstrak ya. Oke. Intinya vaksin ini mikroorganisme yang telah dilemahkan atau bisa juga yang dimatikan. Macam-macam vaksin ya, kita udah belajar ya mungkin dari kecil ya, mulai dari BCG ya, kemudian polio, DPT ya, kemudian campak dan sebagainya. Itu pasti Bapak Ibu juga sudah paham ya. Nah, kemudian ada juga ini untuk BCG ya, hasil Calmette-Guerin ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi pada sistem pernapasan ya, kemudian polio pada muskuloskeletal ataupun tulang ya, kemudian DPT ya, difteri pertusis tetanus ya, itu ya pastinya kita nggak mau ya terjadi penyakit difteri, pertusis ataupun tetanus ya. Kemudian untuk vaksin hepatitis B juga ya, ini juga terbuat dari protein mikroorganisme yang menyebabkan hepatitis. Ini semua vaksin-vaksin tadi kan biasanya diberikan pada anak-anak kita 0 tahun sampai 9 bulan dan diberikan boosternya ya. Nah, untuk kekebalan pasif alami ya, tadi ya kita sudah berikan contoh seperti bayi ya, yang dia diberikan kekebalan secara alami oleh ibunya melalui plasenta dan juga air ASI. Kemudian kekebalan pasif buatan juga ada ya, biasanya tadi menyuntikkan antibodi dalam tubuh seseorang ya, dalam bentuk ekstrak ya, ataupun dalam bentuk serum. Nah ini contohnya anti bisa ular ya. Nah itu untuk orang yang misalnya terkena atau tergigit ular yang itu dinamakan sebagai kekebalan pasif buatan. Jadi memang kekebalan pasif yang kita berikan pada seseorang tapi dibuat oleh manusia ya, ekstraknya itu yang diambil dari air liur ular tersebut ya. Kemudian kekebalan humoral. Nah kalau kekebalan humoral tadi ya kita sudah belajar di awal, tadi ada sel B ya, kemudian ada juga seluler adalah sel T ya, tadi kita sudah belajar di awal ya. Nah bagaimana interaksi antara antigen dengan antibodi? Nah, jadi interaksi antara antigen antibodi ini kita bisa lihat ya. Yang pertama ada yang namanya presipitasi. Yang kedua ada namanya aglutinasi. Yang ketiga adalah netralisasi. Jadi kalau untuk presipitasi ini kalau antigen dan antibodi yang mengendap ketika bertemu, nah ini berarti kita bisa lihat bahwa antigennya ini bersifat larut air. Sementara untuk kalau aglutinasi ini biasanya antigen yang kita anggap benda asing ya oleh tubuh kita, dia akan diikat lalu akan membentuk gumpalan. Nah ini apabila antigen itu bersifat karier atau contohnya eritrosit ya, jadi dia akan mengendap, dia akan membentuk endapan. Nah itu namanya interaksi antara antigen antibodi. Jadi bentuknya ada yang larut, ada yang dalam bentuk gumpalan, dan ada yang netralisasi. Kalau untuk netralisasi ini antibodi akan menghalangi antigen untuk berikatan dengan sel lainnya sehingga dia tidak akan menimbulkan efek yang merugikan. Jadi nanti ada di contoh-contohnya belakang nih gambarkannya seperti apa presipitasi. Nah, presipitasi ini satu metode yang paling sederhana untuk mendeteksi adanya reaksi antigen antibodi. Artinya kalau ada mikroorganisme dan tubuh kita bereaksi ya, nah kita lakukan presipitasi. Nah ini berarti ada reaksi keduanya itu disebut ini tadi presipitasi ya. Jadi berarti ada hubungan antara antigen masuk dengan proses kekebalan tubuh. Berarti ini ada mikroorganisme yang masuk dan tubuh kita bekerja ya. Kemudian pada prinsipnya untuk reaksi presipitasi ini adalah reaksi antigen dengan antibodi itu larut ya, artinya menghasilkan satu agregat yang terlihat dengan ya kelihatan dengan mata gitu. Kalau kita mencampur air dengan sirup kan akan menyatu. Nah itu dikatakan presipitasi ya. Bentuknya seperti itu untuk mendeteksi adanya reaksi antigen antibodi. Ini biasanya pekerjaan orang lab ya.
Ini uji presipitasi seperti ini ya. Jadi ada antigen, ya antigen ini airnya larut ya karena adanya tadi antigen dan antibodi menyatu ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada uji untuk aglutinasi. Kalau aglutinasi tadi ya, dia akan mengendap. Nah, contohnya seperti ini. Ada endapan yang memang tersisa ya di dalam reaksi antigen dengan antibodi tersebut. Nah, seperti ini. Jadi ada pengendapan ya. Kemudian yang berikutnya adalah netralisasi. Netralisasi ini dia artinya apa? Tidak terjadi apa presipitasi dan juga tidak terjadi aglutinasi ya. Jadi kondisinya di sini nah seperti ini. Oke, sebentar. Nah, seperti ini nantinya kalau dia bentuknya apa namanya? Mana tadi ya? Oh, di awal tadi netralisasi, maaf. Di slide sebelumnya. Netralisasi mana tadi? Yang dia sifatnya nah ini antibodi ya. Jadi sifatnya antibodi dan antibodi ini yang menghalangi antigen untuk berikatan dengan sel sehingga tidak menimbulkan efek yang merugikan. Jadi netralisasi seperti itu kondisinya ya. Jadi nggak merugikan satu pihak apa namanya manusianya itu sendiri ya. Nah ini bisa kita lihat prosesnya mungkin ini mas secara ini ya, secara mikro ya. Intinya bahwa proses tadi itu yang ketiganya ini untuk mengetahui apakah ada reaksi antigen dengan antibodi dan hasilnya seperti apa. Nah itu pekerjaan orang lab ya, itu hanya gambaran saja, tapi nggak apa-apa sekali-sekali bisa melihat hasilnya. Biasanya kalau itu bisa kita lihat pakai apa namanya mikroskop ataupun bisa pakai telanjang ini ya, telanjang mata, jadi bisa kita lihat seperti tadi ya yang saya sampaikan. Nah kemudian ini beberapa gangguan pada sistem kekebalan tubuh yang sering kita temukan biasanya pertama adalah reaksi alergi. Mungkin Bapak Ibu seringkali mengalami alergi ya atau menemukan pasien-pasien alergi. Ini kan alergi ini kan merupakan respon imun yang berlebihan ya Bapak Ibu ya. Sehingga tadi antigen yang masuk dalam tubuh apa namanya jumlahnya sedikit atau banyak tapi tubuh kita itu berlebihan untuk bereaksinya sehingga timbullah beberapa kondisi ya seperti mungkin apa namanya kemerahan ya, kemudian juga apa namanya mungkin apa bentol-bentol ya, ataupun juga mungkin reaksi alergi yang apa namanya yang bisa kita keluhkan dalam bentuk tanda dalam bentuk keluhan-keluhan ya seperti apa muntah ya, kemudian mual ya, kemudian pusing dan sebagainya. Jadi reaksi alergi itu banyak sekali ya. Jadi bukan hanya yang kita lihat kemerahan ataupun bentol itu kan mungkin dari tanda-tanda fisik, tapi kalau keluhan yang mungkin lebih berat lagi ya atau bahkan membahayakan ya alergi ini bisa mengakibatkan kematian gitu ya. Karena memang ada beberapa alergi yang akan menyebabkan mungkin jantungnya berhenti ya, kemudian kerja sarafnya juga akan terganggu. Jadi banyak sekali hal-hal tersebut yang disebabkan alergi bisa menyebabkan sampai pada kematian. Kemudian autoimun, ya mungkin Bapak Ibu sudah paham juga ya atau sudah membaca beberapa artikel bahwa untuk kondisi autoimun di sini yaitu antibodi yang diproduksi ini menyerang tubuhnya ya karena memang produknya berlebihan ya. Jadi artinya tidak ada antigen yang mungkin diserang akhirnya tubuh sendiri. Nah itu biasanya ada tiga faktor yang mempengaruhi daripada kondisi autoimun ya. Biasanya yang pertama adalah faktor genetik ya, kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan ya yang memaparkan bahwa dia kondisinya akan memburuk ya, kemudian yang ketiga adalah hormonal ya, jadi faktor-faktor hormon yang bisa menyebabkan kondisi imunitas seseorang itu menurun ya, seperti itu. Kemudian
juga yang berikutnya adalah gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Kita mungkin sudah tahu ya, AIDS ya. Ini disebabkan karena virus HIV ya, yang akan menyebabkan terjadinya penurunan sistem imun kita ya, dan akhirnya banyak penyakit-penyakit sekunder yang bisa masuk ya ke tubuh kita karena tadi sistem imun kita menurun ya. Dan kebetulan di sini memang yang diserang adalah tentara utama kita ya, tentara utama yang ada di di tubuh kita ya, yaitu sel T helper, yaitu bala tentara yang kalau kita di sini sih, kalau kita anggap itu tentara adalah tentara yang paling hebat gitu ya. Karena apa? Karena memang virus HIV sendiri adalah virus yang paling pintar ya, kalau kita peribahasakan virus yang paling pintar, artinya dia masuk ke dalam tubuh kita itu menyerupai antibodi tubuh kita ya. Jadi menyerupai sistem kekebalan tubuh kita. Jadi antibodi tubuh kita yang ada di dalam diri kita sendiri itu aja sampai dikelabui ya oleh virus tersebut, sehingga dianggapnya teman dan akhirnya makin lama dia menyerang dan menghabiskan sel-sel utama yang ada di tubuh kita sehingga digantikan oleh sel-sel digantikan oleh sel-sel yang berasal dari virus HIV tersebut. Nah, sehingga akhirnya bala tentara kita semuanya mati digantikan oleh bala tentara mereka, dan akhirnya makanya untuk penderita HIV/AIDS ini memang mereka banyak menimbulkan atau menyebabkan kematian bukan karena virusnya sendiri, tetapi karena memang menyerang sistem imunitas ya, sehingga itu yang akan menyebabkan berbagai penyakit bisa menginfeksi tubuh seseorang. Nah, seperti itu Bapak Ibu materi yang saya sampaikan terkait dengan sistem imunitas ya. Mungkin masih banyak materi-materi yang yang kalau secara teori banyak sekali yang bisa dibaca atau Bapak Ibu mungkin bisa dipahami ya, karena memang yang saya sampaikan di sini yang paling tidak memudahkan Bapak Ibu untuk memahami sistem imunitas ya secara sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu sebagai terapis ya, sehingga ini akan membantu pada saat nanti Bapak Ibu mengobati atau menghadapi pasien-pasien yang datang pada Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya banyak sekali untuk gangguan pada sistem kekebalan ya. Intinya ya pada suatu waktu apabila memang kondisi imun kita sedang menurun, memang itu yang paling kita takutkan ya, karena mungkin beberapa infeksi ya itu akan mudah menyerang tubuh kita, sehingga memang kita harus menjaga kesehatan kita ya, cukup istirahat ya kurang lebih 8 jam, kemudian makan makanan yang bergizi ya, olahraga. Mungkin itu yang harus kita perhatikan agar tubuh kita tetap berada dalam kondisi imun yang baik. Baiklah Bapak Ibu semua, itu materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat apabila Bapak Ibu ada yang mau share pengalaman ataupun mau ada yang mengatakan atau apapun ya didiskusikan boleh, dan juga nanti kalau ada yang mau membantu saya menjawab karena pengalaman-pengalaman Bapak Ibu silakan, saya kembalikan dulu ke host ya, silakan Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan ya, saya kembalikan ke host Bapak, monggo Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu dosen. Ya, untuk sesi pertanyaan kita buka saja ya. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand atau tuliskan di kolom chat ya. Oke, baik, ini sudah ada satu penanya di kolom chat, Ibu Gati ya. Baik, saya akan bacakan ya. Ibu Gati Tanjung ya. Izin bertanya Bu dosen, kalau misal terjadi benjolan pada ketiak, apakah itu masuk ke dalam pertahanan tubuh secara alami, Bu? Misalkan kepuntir. Ya, monggo Ibu dijawab. Iya, ya, betul sekali. Itu salah satu tanda sistem imun kita bekerja ya, Bapak Ibu ya. Itu namanya kelenjar limfe ya, kelenjar limfe. Jadi memang pada saat terjadi infeksi, kelenjar limfe itu pasti akan
bereaksi ya terhadap proses infeksi, sehingga ada di bagian-bagian, mungkin Bapak Ibu sering melihatnya mungkin di bagian leher ya, kemudian ada di bagian apa namanya nih, lipatan paha ya, kemudian di bagian lipatan apa nih belakang, lipatan belakang dengkul ya, kemudian di bagian-bagian yang memang terdapat kelenjar limfe. Jadi itu memang betul sekali reaksi apabila terjadi peradangan. Ya, itu Bapak. Ya, Ibu Gati, bagaimana? Halo, Bu Gati, bisa mendengar? Sepertinya Bu Gati ini tidak. Bu Gati. Oke, kita lanjut aja Ibu dengan Pak Asep yang sudah reaksi. Ya Pak Asep, monggo. Baik, terima kasih dosen, terima kasih Pak Nana telah memberikan. Oh ya Pak Asep nih, rajin nanya. Iya Pak Asep nih aktif nih, aduh luar biasa. Silakan Pak Asep. Silakan Mbak. Suaranya ada nggak? Ya ada Pak. Ada Pak, suaranya jelas ya Pak? Iya jelas Pak Asep. Silakan. Ya. Baik Bu, terkait dengan imunitas ya. Ini kan di sekolah saya itu ada anak-anak memang yang pertama kalinya itu panas, katanya sakit cacar. Nah itu kan setelah diperiksa oleh dokter, kemudian panasnya itu memang susah turun, kemudian turun-turunnya itu setelah keluar bintik-bintik merah. Itu agak menurun panasnya. Yang jadi persoalan apakah penyakit cacar itu memang menular? Kemudian yang kedua, bagaimana penanganan setelah terkena penyakit cacar, dan yang ketiga, bagaimana antisipasi supaya tidak terkena penyakit cacar tersebut, Bu? Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, baik, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Asep. Untuk selanjutnya Ibu mohon dijawab. Iya, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Penyakit cacar dari mahasiswa yang ingin menjawab dipersilahkan. Ya, penyakit yang sering ya ditemukan pada masyarakat ya. Kira-kira ada yang mau berbagi pengalaman penyakit cacar? Yuk, silahkan. Ayo, siapa? Penyakit cacar menular nggak? Mana nih suaranya nih? Yuk, berbagi pengalaman. Biasanya aktif nih. Menular. Ya, Ibu Ida, ya silakan Bu Ida. Menanggapi. Oke, menjawab, monggo. Bu Ida. Nah, terus upayanya apa, Bu? Upayanya apa, Bu? Menghilang. Ini Bu Mika biasanya aktif juga nih. Mana Bu Mika? Halo. Bu Ida mana? Bu Ida tadi udah jawab tuh. Siapa lagi? Ayo, ini penyakit yang sering terjadi di masyarakat nih. Bu Ida tadi jawab menular. Kemudian siapa lagi? Banyak nih, Pak Suarsa. Halo. Ya, oke. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep ya. Bu, katanya kalau misalnya, kenapa sih penyakit cacar kalau sudah demam yang berkurang, baru timbul ya, atau baru muncul ya. Jadi, kalau cacar di sini memang seperti itu, Pak. Jadi itu sesuai dengan masa inkubasinya ya. Biasanya tanda-tanda awal dia akan demam ya. Kemudian demamnya bisa sampai tinggi ya, bisa 3940 ya. Kemudian bisa turun naik. Nah, kemudian setelah demamnya berkurang, dia biasanya akan timbullah tadi ya bintik-bintiknya ataupun papul-papulnya dari cacar itu ya. Jadi cacar itu memang menular ya. Menularnya yang pertama ya pastinya pada individu yang imunitasnya juga menurun ya. Mungkin kalau kita dalam kondisi sehat atau fit ya, itu bisa kita hindari dengan tadi kondisi fit
pokoknya. Tapi kalau sedang menurun itu mudah sekali. Dan yang paling penting memang untuk kontak dengan cairan yang ada di cacar itu sendiri ya. Kita nggak boleh kontak, yang artinya kalau bisa ya cairan tersebut itulah yang menyebabkan masuknya atau agent ya, atau tadi antigen yang bisa masuk ke tubuh kita yang akhirnya bisa menularkan. Makanya mereka harus dirawat, diisolasi lah sementara di kamar mana ya. Kemudian pakaiannya jangan dicucinya bersama, jadi direndam di ember dengan diberikan apa namanya cairan pemutih atau Baiklin ya, seperti itu. Kemudian kalau mandi juga airnya ditaruh di ember di ember sendiri ya, jadi nggak boleh bercampur dengan keluarga yang lain. Jadi seperti itu. Tapi intinya sih semua kembali kepada kekebalan tubuh ya. Jika kekebalan tubuh baik, insya Allah untuk cacar pun ya kalau kita merawat, insya Allah kita tidak akan tertular ya. Karena pengalaman itu juga terjadi juga pada kami ya. Artinya COVID yang seganas itu pun kalau kita rawat dengan imun yang baik, insya Allah kita nggak akan tertular. Dan dengan penggunaan APD yang tepat ya, misalkan Bapak Ibu mau memandikan, ya menggunakan sarung tangan, ya intinya sarung tangan ya. Kalau kan memang itu cairan ya. Kalau perlu ya misalnya apa namanya airnya mungkin diberikan apa namanya antiseptik ya supaya apabila nanti mungkin tersentuh itu kumannya sudah mati dan sebagainya. Seperti itu Pak Asep ya. Kemudian itu Ibu mungkin ini lagi ya, nambah lagi. Ya, boleh silakan. Ya. Kemudian untuk itu Bu, masa itunya kan sudah misalnya udah sembuh nih, udah sembuh. Itu berapa hari Bu? Misalkan supaya tidak terjadi penularan seperti itu. Kalau misalnya sudah sembuh. Oh iya, kan biasanya kalau infeksi itu menular-menularnya itu Pak biasanya dari awal ya Pak ya, mungkin 1-3 hari itu kan masih demam ya. Nah, itu memang sudah mulai kita apa namanya? Isolasi Pak. Jadi kalau sudah ada tanda demam, pokoknya namanya infeksi itu kan memang apa ya? Kalau saya sih biasanya kalau sudah ada demam itu emang kita harus pisahkan gitu, kita isolasi. Apapun nanti infeksinya kita sudah apa namanya pencegahan lah ya. Apalagi kalau kita sudah tahu ada papul atau bintik-bintik yang berair itu, ya itu sudah menandakan memang terjadinya proses. Jadi kurang lebih 3-7 hari lah Pak. Pokoknya sampai papul tadi mengering ya, itu sudah mulai agak berkurang penularannya. Jadi kurang lebih sampai 7 hari Pak. Bisa sampai 7-10 hari itu Pak. Kalau itu kan soalnya kan mengeringnya lama ya Pak. Jadi 7 hari lah itu masa-masa yang kita harus apa namanya kita pisah aja gitu ya untuk apa namanya tidurnya segala macam supaya kita nggak kontak gitu loh ya. Ya kalau orang tuanya sih ya kalau misalkan sehat ya nggak apa-apa dia menemani ya. Tapi intinya yang penting kontak cuci tangan seperti itu sih Pak. Boleh nambah lagi Bu? Masih penasaran nih. Ya, silakan Pak Asep. Ayo. Untuk membedakan demam biasa dengan demam cacar itu kan hampir sama tuh. Gimana Bu caranya ya? Ya, kalau demam biasa Bapak gini, makanya kalau ada anak ataupun pasien Bapak demam, Bapak tanyakan dulu riwayatnya pertama, ada nggak penyakit infeksi ataupun penyakit yang dia pernah derita, misalkan tipes atau gastritis ya. Ya tipes tahu kan Bapak ya, tipes ataupun gastritis atau penyakit MAH ada apa enggak. Kalau dia nggak punya penyakit MAH, nggak punya penyakit tipes, Bapak tanyakan lagi tadi minumnya cukup apa tidak, kurang lebih misalnya 1,5-2 liter per hari cukup apa enggak. Kalau dia enggak cukup, ya tolong Bapak biasanya sarankan dulu dia untuk minum yang cukup, kemudian berikan makanan lunak dan suruh istirahat. Nanti apabila itu enggak menurunkan suhu, berarti sudah ada sesuatu. Berarti itu bukan karena dehidrasi atau bukan karena kurang cairan atau bukan karena kecapean. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan ya. Yang pertama Bapak lakukan yaitu ukur suhunya. Suhunya berapa? Kalau sekitar 38, 385 itu berarti sedang ya Pak ya sakitnya. Tapi kalau udah 39-40 itu berarti sudah termasuk kategori berat. Berarti Bapak harus melakukan upaya-upaya untuk penurunan suhu supaya tidak terjadi kejang pada anak ataupun ya pada siapapun ya.
Kemudian kalau yang 38, 385 ya banyak aja minum, kemudian istirahat, dan tadi ya makanannya lunak supaya meringankan kerja metabolisme tubuh. Tapi kalau sudah 3940, kalau bisa memang diberikan obat penurun panas ya. Silakan tradisional ataupun mau pakai medis, intinya menurunkan suhu tubuh agar suhu itu terkendali ya dengan cukup cairan, kemudian juga istirahat, tadi ya makan lunak dan penurun suhu. Nah kalau sudah memang dia berlangsung lebih dari 3 hari, itu biasanya kita lakukan pemeriksaan darah, Pak. Tuh, ya, jadi kalau misalkan 1 hari kita berikan obat penurun, dia sudah turun berarti itu bukan infeksi serius. Tapi kalau misalkan 2 hari, 3 hari dia udah nggak turun, itu jangan tunggu-tunggu lagi, jangan terus dikasih obat penurun panas, itu berarti penyebabnya sudah ada mikroorganisme. Entah di mananya, biasanya kita lakukan pemeriksaan darah. Biasanya kita akan temukan yang namanya leukositosis atau leukositnya meningkat. Biasanya di atas 10.000. Ya, normalnya kan 5 sampai 10.000. Kalau dia ada infeksi berarti biasanya 11, 12 dan sekian belas ribu ya, seperti itu. Itu sudah ada tanda. Tapi kita belum tahu itu infeksinya apa, harus dilakukan lagi pemeriksaan lainnya. Misalnya yang dia keluhkan berdasarkan apa yang dikeluhkan, misalnya mual muntah bisa karena gastritis atau mah, bisa karena tifoid. Nah, tifoid ini tipes. Kalau tipes biasanya kita suka periksa lidah, biasanya lidahnya itu akan berwarna pucat dan agak kotor. Nah, itu kalau di medis atau di perawatan indikasinya typhoid fever. Kemudian kalau misalkan dia mah atau gastritis, Bapak lakukan palpasi atau penekanan pada daerah ini epigastrium. Jadi ujung dari perut Bapak nih kan, di tengah ini ada titik di atas pusat, itu paling mentok ujung, itu namanya epigastrium. Itu kita lakukan penekanan. Jika terjadi nyeri tekan di daerah lambung, lambung itu berada di di antara ini ya Pak, tengah ini ya Pak, antara perut sama umbilikus atau pusat. Nah itu apabila terjadi nyeri tekan, kemungkinan ada gangguan itu tadi mah atau gastritis. Apabila nyerinya ada di sebelah kanan, itu kemungkinan pembesaran hepar atau hepatitis ya. Dan itu masih dilakukan pemeriksaan lainnya, Pak. Jika tipes harus dilakukan pemeriksaan lab namanya darah Vidal. Nanti hasilnya dia ada titer O ya Pak ya. Titer O itu kalau dia masih ringan berarti cuma 1/80, kalau dia sedang 160 per 160, kalau dia tinggi berarti sudah 360. Nah, itu menandakan ada penyakit tipes. Dan untuk penyakit-penyakit lainnya seperti hepatitis, itu dilakukan pemeriksaan enzim darah. Dia biasanya akan meningkat SGUT dan SGPT, dan biasanya pasiennya akan berwarna kekuningan matanya ataupun kulitnya. Jadi untuk menentukan penyakit nggak bisa cuma datang keluhan satu, ataupun tanda gejalanya satu. Jadi kita harus betul-betul pemeriksaan dilakukan secara head to toe dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seperti itu Pak Asep. Iya, terima kasih Bu. Nah, ini terima kasih atas ilmunya Bu. Ya, sama-sama Pak Asep. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Iya, saya baca kolom chat ya Pak. Oke, baik. Pertanyaan di kolom chat. Oh, silia tadi. Silia itu rambut-rambut halus ya Bu ya, rambut-rambut halus yang ada di biasanya permukaan, namanya mukosa ya, di permukaan. Dia adanya di mukosa. Jadi rambut-rambut halus yang itu akan menyapu antigen ataupun benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu namanya silia. Oke. Kemudian izin bertanya, kalau misalnya terjadi benjolan tadi pada ketiak sudah ya, itu memang salah satu tanda adanya infeksi. Ya, itu adalah pembesaran kelenjar limfe. Merupakan mekanisme tubuh kita terhadap adanya infeksi ya. Dia biasanya akan membesar ya. Kemudian belum ada lagi di kolom chat, ada lagi yang mau bertanya? Senin biasanya hari yang semangat ya, kok ini hari yang lemes ya?
Mungkin karena biasanya hari Minggu, Bu. Ini hari kerja kali ya. Oh, mungkin kerja kali ya Pak. Betul, Ibu. Oh gitu. Iya makanya nih sepi mungkin jadi Maaf Bu, saya sambil kerja. Oh iya, oh, betul karena memang Maaf tadinya hari banget. Minggu ya diganti Senin. Iya, saya nggak enak sama customer. Iya nggak apa-apa Ibu. Yang Ya, penting mohon masih maaf ya Bu. iya nggak apa-apa boleh. Ada lagi pertanyaan mungkin Terima kalau kasih. sambil Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. sambil nggak ada pertanyaan saya tadi tambahkan lagi gitu ya. Jadi yang mengacu pada pertanyaan Pak Asep karena Pak Asep pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi artinya gini, kalau kita mau menetapkan suatu diagnosa buat pasien atau penyakit kita nggak bisa cuma kita tanya terus pasien demam, oh ada infeksi, nggak begitu ya. Jadi kita telusuri dulu dari ada nggak sebelumnya ibu punya riwayat MAH gitu ya, atau gastritis atau indah seterusnya itu ditanya. Kemudian Bapak Ibu tanyakan apa yang dirasakan. Kemudian setelah ditanyakan diobservasi. Nah, setelah itu lakukan kalau secara medis kita lakukan yang namanya pemeriksaan palpasi. Palpasi itu ditekan. Penekanan ya pada bagian-bagian tubuh ya. Kalau kita misalkan bagian abdomen itu kita biasanya bagi 4 region ya. Jadi region perut kita tuh kan bentuknya kita anggap kotak ya. Kita bagi 4. Jadi ada kuadrannya itu namanya kuadran kanan atas, kiri atas, kemudian yang bawah kanan kiri atas. Jadi kita bagi itu. Nah, itu kita lakukan penekanan. Jadi kalau bagian kanan itu adanya hepat, bagian kiri itu ya itu nanti akan terbentang beberapa bagian kiri itu kan di bagian perut itu ada usus ya, kemudian usus transversum, kemudian usus usus besar, kemudian pada bagian kiri bawah itu ada kolon ya, kemudian di bagian tengah itu atau badan kanan dan kiri bawah itu ada kandung kemih ya, kemudian di sebelah kanan itu ada usus juga, itu usus ascendens ya, kemudian di bagian bawahnya lagi di situ ada usus kanan bawah itu ada usus buntu ya atau apendik ya. Jadi pada saat kita melakukan palpasi atau penekanan kita tahu organ-organ itu berada di mana. Jadi kita juga harus paham bahwa misalkan ada nyeri tekan, ada nyeri lepas, ada nyeri saat dia nggak bisa menekuk kakinya ya. Nah itu tanda-tandanya apa? Nah itu semua harus kita lakukan. Kemudian selain itu kita lakukan pemeriksaan ketuk ya. Ketuk itu juga dengan jari kita ya, dengan jari ini seperti ini, kemudian kita lakukan pengetukan. Jadi di bagian ruas-ruas jari kita ketuk, nah itu pun akan menandakan bunyi-bunyi. Misalnya pada daerah paru, paru itu kan istilahnya udah bunyinya dia harus timpani. Seperti itu. Kemudian kalau yang berisi air, dia itu bunyinya harus redup. Nah, sebaliknya kalau timpani bunyinya redup atau redup bunyinya timpani berarti ada sesuatu. Dan yang berikutnya adalah kita lakukan pakai kalau di medis itu pakai stetoskop ya. Stetoskop itu kita akan melihat bunyi jantung, bunyi paru, bunyi usus, bunyi lambung ya, gerakan-gerakan peristaltik kita akan tahu di situ. Kalau tadi pasiennya mengeluh kembung ya, kemudian diare, nah ternyata peristaltiknya kemampuan untuk peristaltik itu gerakan-gerakan ususnya melemah ya, kemungkinan bisa terjadi diare dan juga bisa terjadi sembelit ataupun konstipasi ya, susah untuk buang air besar. Jadi semuanya itu memang harus didukung dengan data Pak Asep. Jadi nggak bisa cuma 1-2 data, nggak bisa. Jadi memang kita harus lakukan pemeriksaan. Nah mungkin Bapak Ibu kan di terapis diajarkan ya bagaimana cara pemeriksaan fisik. Nah itu tadi tambahan dari saya. Dan di akhir memang Bapak Ibu nggak boleh egois ya, kalau memang dia harus dilakukan pemeriksaan laboratorium, lakukan. Suruh dia datang ke klinik, suruh dia datang ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Mungkin Bapak Ibu kalau melakukan pemeriksaan cek gula darah, cek kolesterol, cek asam urat mungkin bisa ya, karena memang itu alat kan dijual bebas ya, dan juga mungkin bisa dilakukan oleh siapapun di rumah saja, bisa oleh ibu rumah tangga ya, mungkin Bapak Ibu juga harus tahu, harus bisa itu ya. Nah, selain itu kalau yang nggak bisa Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu rujuk untuk pemeriksaan. Nanti setelah itu kembali ke Bapak Ibu dan pemeriksaan itu menjadi
hal yang penting untuk menegakkan diagnosa ya Bapak Ibu. Jadi dicek, oh iya ternyata kolesterolnya memang di atas kolesterolnya memang di atas nilai normal. Ini kolesterolnya sudah sampai mungkin 250 ya, mungkin 300 gitu ya. Kemudian asam uratnya tinggi banget, ini 9 atau 10 ya. Kemudian gulanya juga gula GDS tidak puasa sudah 220 gitu ya. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa tahu bahwa oh ini kemungkinan menderita ini dan seterusnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi baik secara anatomi ya, baik secara nanti Bapak Ibu belajar patologi. Nah, itu adalah modal utama Bapak Ibu pada saat nanti menilai kondisi pasien. Sehingga Bapak Ibu nggak salah dalam menetapkan diagnosa dan mengobati pasien. Mungkin itu yang bisa saya share untuk Bapak Ibu supaya nanti pada saat penanganan pasien tidak tidak salah ya. Dan di samping itu ada ilmu-ilmu yang mungkin Bapak Ibu dapatkan itu digunakan juga ya. Jadi combine aja Bapak Ibu ya. Karena semua ilmu itu berguna pastinya. Oke, ada yang bertanya silakan. Ibu, Iya. menanggapi ini Bu, ini tadi stetoskop ya. Stetoskop. Ya. Harus ada pelatihan khusus ya, karena mungkin harus bisa membedakan suara-suara yang normal, yang enggak normal seperti itu ya, Bu ya. Iya, itu yang boleh melakukan adalah tenaga medis, Pak. Tenaga medis ya. Jadi nanti minimal D3 keperawatan, Pak Asep. Jadi seperti itu. Iya, nanti Bapak kapan Bapak mau belajar ya Bapak bisa melanjutkan ya. Kalau Pak Ado udah bisa pakai tuh stetoskop ya. Bu Titi udah mulai, Bu Sumiati juga udah mulai ya. Kalau nanti saya sih bisa ngajarin, tapi nanti pada saat Bapak pakai, nanti Bapak ditanya, Bapak mana punya STR-nya gitu. Sementara nggak apa-apa, Bapak bisa pakai ilmu Bapak nggak apa-apa. Sesuai dengan ilmu Bapak aja. Nanti kapan kalau ketemu saya bisa ajarkan ya. Tapi orang bilang sekedar tahu nggak apa-apa Pak Asep ya. Bapak mau beli alatnya boleh, coba-coba boleh. Itu nggak apa-apa. Nanti siapa tahu Bapak lanjut ya. Saya pengennya sampai 1 Bu. Iya, alhamdulillah Pak Asep ya. Memang ilmu itu dikombinasi bagus. Saya juga sekarang belajar itu Pak, belajar holistik kok Pak. Belajar refleksi ya, kemudian belajar kop gitu. Kalau saya belajar mungkin saya belajar kopnya kop modern Bapak Ibu. Iya. Jadi saya pakai mesin belajar kopnya. karena mungkin ya saya sih awalnya belajar pakai yang tradisional, kemudian karena memang berkembang ada yang pakai mesin ya udah saya ikut-ikut belajar, ternyata mudah juga gitu pakai mesin. Jadi saya nggak perlu Pak, nggak perlu Pak gitu, udah dikompas mesin gitu ya. Jadi belajar, saya juga belajar karena memang sudah mendalami ilmu Bapak Ibu, jadi saya pengen tahu juga gitu ya seperti apa. Ya sedikitlah belajar gitu. Iya Bu. Ya Pak Asep, insya Allah nanti bisa belajar ya. Nggak apa-apa Bapak boleh beli alatnya dulu, ntar ketemu saya ajarin. Tapi nanti kalau menggunakannya jangan vulgar gitu aja, di dalam boleh. Iya. Yang pertama Bapak dengarkan suara napas Bapak dulu, atau jangan suara napas Bapak. Boleh napas Bapak boleh. Nanti kalau sudah mungkin ada anak, ada istri didengarkan. Nanti lama-lama Bapak tahu suara normal. Dan Bapak dengar mungkin ada anak yang batuk, Bapak dengerin suaranya beda nggak sama suara normal? Pasti bunyinya ada yang beda ya. Kemudian ada lagi yang sakit paru-paru, Bapak dengerin lagi nanti ada beda lagi bunyinya. Jadi bunyinya berbagai macam. Jadi observasi dulu Bu ya. Ya, observasi dulu aja Bapak dengan menghitung pernapasan selama 60 menit atau 60 menit. Selama 60 detik atau 1 menit ya, Bapak hitung dulu normal nggak dia 16 sampai 20 kali per menit. Kalau pernapasannya lebih dari itu, misalkan 30 berarti sudah ada sesak. Ya, 28, 26, pokoknya lebih dari 20 kali per menit itu berarti sudah mulai ada tanda-tanda ya, kecuali kalau habis lari ya. Ini kalau nggak lari nggak apa, dia
udah 28 berarti sudah ada 80. Dan tekanan darah kan normalnya sudah tahu ya Pak Asep ya, 120/80 ya. Kalau hipo berarti kurang dari 100, kurang dari 120, kalau lebih berarti lebih dari itu, kan tergantung usia ya. Kemudian Iya, iya. kemudian nadi 60-80 kali per menit ya dihitung. Jadi seperti itu. Iya. Dari situ aja dulu belajarnya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak mau bekam, kalau kondisi tensinya udah bagus, nadinya bagus, Bapak nggak khawatir. Makanya Bapak kalau ngebekam harus ada dokumentasi di bukunya. Dia masuk Iya. apa, tekanan darahnya berapa, nadinya berapa, pernapasannya berapa, terus ada nggak keluhan-keluhan lain dicatat supaya nanti kalau terjadi sesuatu Bapak nggak salah. Seperti itu. Iya. Iya. Ada rekam medisnya dulu Bu ya. Iya, betul. Ya, kalau perlu ada pemeriksaan Eh, jantung. perihal imun Bu ya. Itu kan imun itu kan beda-beda ya. Ada anak-anak beda dengan yang dewasa, kemudian yang tua. Itu memang batas-batasnya seperti apa Bu? Bukan Kan batas, kalau anak ya ya, imun ya, itu dia ya. kan sesuai dengan kapasitas anatomi fisiologi sesuai usia ya Pak ya. Pastinya kalau anak-anak ya imunitasnya mungkin dia akan apa sih namanya ya, nggak seperti kita karena aktivitas kita kan juga sudah lebih banyak ya, kemudian kita juga mungkin sudah banyak terpapar ya oleh lingkungan dan sebagainya. Nah, itu yang bisa menyebabkan mungkin anak imunitasnya lebih baik daripada kita, dan orang dewasa lebih baik dari lansia. Intinya begitu. Semakin tua ya semakin kondisi kita pasti akan menurun. Tapi dengan cara kita menjaga stamina, makanan, olahraga, dan istirahat itu masih bisa kita lakukan. Intinya seperti itu Pak Asep. Oke, kalau makin tua ya imunitasnya ya biasanya kan menurun. Ya, tapi kan ada juga lansia tapi masih sehat, masih nggak banyak penyakit, ya itu tadi dia faktor lingkungannya dijaga, faktor makanannya dijaga, dan istirahatnya ya seperti itu. Oke Pak Asep, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, gimana Pak Asep? Cukup. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Pak Asep ini banyak ilmunya nanti. Insya Allah ya. Amin. Amin. Biasanya nanti saya ketemunya saat wisuda ya Pak ya. Iya, biasa begitu ya Bu ya. Kopdar ya Bu ya. Iya saat Saya wisuda. lanjut udah daftar D2 Bu. Lanjut D2. Oh gitu, alhamdulillah. Iya. Ya mudah-mudahan ini ya sukses. Ada lagi pertanyaan? Mungkin ini karena memang hari kerja ya Pak, jadi pada terapi dan sebagainya ya. Betul Ibu. Jadi pada sibuk ya di hari kerja. Iya, intinya ya itu tadi ya untuk apa namanya sistem kekebalan tubuh kita ya memang pasti ya kita itu nggak mungkin baik terus ya, dan nggak mungkin juga kita jelek terus ya. Jadi intinya beberapa faktor tadi yang mempengaruhi itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian apa namanya kalau misalnya kita punya riwayat alergi ya, nah itu juga harus diperhatikan khususnya nih Bapak Ibu terapis harus menanyakan alergi enggak terhadap apapun, karena alergi itu bukan pada obat modern, tapi bisa saja alergi pada satu makanan atau satu bahan yang memang dia alergi. Bukan berarti yang alergi itu obat modern, bisa kok dia alergi terhadap kunyit, dia alergi terhadap jahe, dia alergi terhadap bahan-bahan apapun. Jadi yang penting kita sebelum mengobati pasien kita tanya. Seperti dokter gitu, dokter kalau ngasih obat itu ada riwayat alergi. Kalau ada, dokter nggak akan memberikan obat yang berat buat pasien tersebut. Dia biasanya akan ambil obat yang aman yang itu bisa diberikan pada seluruh pasien yang tidak alergi. Intinya seperti itu. Ya, kalau ada alergi, dia akan memilih obat-obat yang nggak mungkin menghasilkan alergi. Jadi Bapak Ibu juga demikian. Misalkan kalau mau memberikan obat, misalkan mungkin Bapak Ibu juga ada obat yang memang diberikan dalam bentuk ekstrak atau apapun ya, obat tradisional tetap harus ditanyakan. Karena alergi itu bukan datangnya dari obat medis, tapi dari bahan-bahan apapun yang bisa menyebabkan memang dia alergi terhadap itu ya, karena kan kita nggak tahu orang itu alergi terhadap apa, ada udara ya kan, ada alergi terhadap apa namanya debu ya, ada bulu, dan ada zat-zat makanan yang seperti coklat ya, kemudian apa namanya makanan laut ya, kemudian makanan
air tawar pun ada yang menyebabkan alergi ya. Jadi jangan kita anggap remeh untuk pasien-pasien yang mengalami alergi. Nah, ini penting kita tanyakan. Dan kalau memang dia sudah ada alergi, ya kita berikan lah. Kalau memang dia sudah terjadi alergi, ya kita berikan obat ataupun ramuan-ramuan anti alerginya tersebut ya, supaya dia tidak bertambah berat. Karena kalau alergi itu bertambah berat ya pastinya mengganggu ya, apalagi yang menyebabkan seperti pada pasien dengan asma ya, ini juga harus hati-hati. Pasien dengan asma ini kan alerginya bisa menutup jalan napas ya. Artinya kalau faktor alergi tersebut nggak bisa kita kurangi atau kita tiadakan, itu udem ataupun bengkak pada bronkusnya itu akan semakin membesar. Nah, itu akan menyebabkan dia sulit bernapas dan akhirnya ya bisa sampai pada kematian ya. Jadi kita jangan anggap pasien yang cuma asma kemudian asma kan biasa gitu, alergi ya, itu jangan dianggap remeh ya. Jadi zat-zat alergen yang membuat dia alergi itu harus kita hindarkan ya, supaya reaksi imunitasnya juga baik ya, dan pasien bisa nyaman dengan kondisi alerginya ya. Walaupun dia alergi, tapi kalau kita tidak berikan obat-obat zat-zat tersebut yang menyebabkan alergi, dia aman-aman saja ya, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa penyakit-penyakit penyakit-penyakit kulit yang disebabkan juga oleh faktor alergi ya, seperti sindrom Stevens-Johnson ya, mungkin Bapak Ibu sudah lihat di beberapa search ya di Google ataupun dimanapun ya, Bapak Ibu coba nanti dilihat ya seperti apa sindrom Stevens-Johnson ya. Itu juga disebabkan karena ya tadi pemberian obat yang tidak tepat, karena tidak menanyakan bahwa dia alergi terhadap apa, yaitu seperti ada loh orang yang alergi terhadap paracetamol ya, ada orang yang alergi terhadap obat batuk ya kan kita nggak tahu kandungan yang ada di dalamnya. Makanya itu kadang menyebabkan gangguan ataupun tadi ya infeksi pada kulit yang luar biasa ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat kalau pada Stevens-Johnson itu kan kondisi kulitnya banyak sekali jadi kulitnya itu mengering ya, berwarna kehitaman, bahkan ada yang sampai mengeluarkan nanah ya, kemudian cairan-cairan yang berbau ya. Nah, itu disebabkan ya karena tadi alergi yang bisa menyebabkan reaksi antigen dan antibodi ya. Nah, itu yang akan menyebabkan beberapa masalah kulit buat pasien dengan sindrom Stevens-Johnson. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu juga juga sering mendengar ya untuk alergi-alergi yang lainnya seperti mungkin alergi udara dingin ya. Itu yang sering kita ini kan ya, Bapak Ibu upayakan bahwa pasien-pasien demikian jangan terpapar udara dingin, dan juga untuk debu ya. Nah, ini juga salah satu pencetus gangguan pada pernapasan ya, untuk alergi debu ya. Biasanya dia menimbulkan bronkitis ya, dan akhirnya nggak dipahami, nggak diatasi, sampai akhirnya bisa menyebabkan pneumonia atau radang pada paru. Nah, ini yang harus menjadi perhatian untuk kita ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Halo Bapak Ibu. Hari-hari terapis nih Pak. Ya, biasa kalau di hari kerja mungkin kelelahan harus kerja ya Bu ya. Ya nggak apa-apa, tadi Pak Asep juga sudah mewakili pertanyaan, udah banyak itu. Ya mungkin nanti dari Bapak Ibu kalau ada yang bertanya nggak apa-apa, nanti dikumpulkan aja mungkin di Bu Titi, nanti mungkin saya akan jawab melalui WA ya, apabila nanti ada yang mau ditanyakan. Mungkin kalau sambil terapi nggak enak sama pasiennya ya, silakan aja nanti ditanyakan. Tadi untuk materi sudah saya kirim ya Pak ya, Bu Titi. Baik. Ya. Ibu bisa stop share Ibu? Oh boleh. Saya stop dulu. Tadi lupa Share belum screen. ya. Bentar. Ya. Bentar Pak. Ini.
sebentar Pak. Ini dulu. Saya ini kan dulu. Kemudian oke, di bawah sini. Oke, silakan Pak. Ya, ini sepertinya Bapak Ibu mahasiswa nih mungkin hari kerja akan lelah ya, tidak ada yang mau bertanya. Mungkin bisa ini aja Ibu ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, ya boleh. Berikan kesimpulan saja. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada yang bertanya, mungkin waktu kerja ya. Tapi mudah-mudahan recordnya bisa dipahami ya. Bila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke Bu Titi. Tadi sudah saya sampaikan. Ya intinya bahwa sistem kekebalan tubuh kita itu sangat penting ya dalam hal ini, bahwa pastinya kita akan terpapar oleh namanya agent ya, berupa mikroorganisme ya, baik itu jenisnya bakteri, virus dan lain-lain ya, yang itu akan menyebabkan reaksi tubuh kita, yaitu reaksi antibodi tubuh kita ya, yang itu akan bisa melindungi diri kita terhadap antigen yang masuk ya. Sehingga harapan saya Bapak Ibu yang memperhatikan ya, kalau misalnya memang ada faktor genetik yang bisa menyebabkan reaksi tersebut menjadi berlebihan, ya untuk faktor tersebut memang kita tidak bisa hindari, tetapi ada faktor-faktor lingkungan ya, seperti udara, air ya, kemudian zat kimia lainnya, itu kita upayakan kita hindari apabila reaksi kita berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu faktor-faktor hormonal ya. Jadi faktor-faktor hormonal ini dipengaruhi oleh biasanya istirahat, kemudian makanan, dan juga stres ya. Nah, harapan saya supaya kondisi-kondisi tersebut bisa dijaga, yang artinya nanti bisa memelihara yang namanya sistem kekebalan atau sistem imunitas kita. Nah, apabila memang sudah kondisi kita memang sudah jatuh pada kondisi kekebalan kita sedang menurun, ya kita upayakan itu kita tingkatkan dengan cara tadi yang sudah saya sampaikan, hidup atau aktivitas kita, hidup teratur atau aktivitas kita harus sehat ya, olahraga, kemudian makanan gizi, kemudian tidur kurang lebih 8 jam, nggak boleh kurang ya, kemudian bila lelah kita harus istirahat dan tinggalkan aktivitas sehingga sistem imun kita kembali menjadi normal ataupun meningkat. Mungkin itu pesan saya, semoga Bapak Ibu bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan bila tadi ada yang masih kurang saya mohon maaf ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Bapak dari saya, terima kasih atas fasilitatornya hari ini dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu. Dan semoga ilmu ini bermanfaat. Tadi ada yang bertanya, Pak, bahwa kalau tidur harus jam 10, bukan jam 10, Bu. Pokoknya Ibu harus punya waktu tidur minimal. Ya, maksimalnya itu 8 jam lah ya. Artinya yang normal seperti itu. Diatur, kan ada tidur malam, ada mungkin tidur siang. Kalau nggak tidur siang ya berarti tidur malam. Ya kita hitung saja, kalau misalnya kita dari pagi bekerja berarti sisa waktu kita jam berapa. Intinya seperti itu. Kalaupun tidak tidur, yang penting kita beristirahat ya. Artinya tidak beraktivitas, untuk sejenak seperti ada jam istirahat ya, kemudian ada waktu tidur. Ya, kalau mungkin mengatur waktu tidur ya itu kan tergantung pola Bapak Ibu, tapi intinya memenuhi kebutuhan itu. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu dosen yang sudah memberikan kesimpulannya. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini Ibu dosen bisa hadir dan bisa memberikan ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswi kedua T1 promosi. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu mahasiswa yang malam hari ini bisa hadir, meskipun tadi banyak waktu yang diberikan oleh Bu dosen untuk bertanya, tapi hanya beberapa orang saja. Ya, mungkin Bapak Ibu karena di hari kerja
ya lelah atau bagaimana ya, tapi tidak apa-apa. Terima kasih. Saya sebagai moderator undur diri. Mari kita tutup kuliah ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen. Terima kasih. Terima kasih, dosen. Bu dosen, terima kasih Pak Nino. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Iya, saya paham. Assalamualaikum. Salam. Bapak Ibu. Bu. kali M times C times